Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, tentang melafadzkan niat kan khilaf di antara para ulama ya. Melafadzkan niat khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan itu mustahab, dianjurkan untuk membantu niat, seperti dari kalangan Syafi'iyah mengatakan itu mustahab. Dan ada lagi yang membid'ahkannya, menyatakan itu adalah bid'ah ya, seperti itu. Dan khilaf di antara para ulama, hal yang biasa di antara mereka. Ya, hukum asalnya kalau kita sudah berangkat, sudah wudhu dari rumah, kemudian berangkat ke masjid, ya sudah, itu namanya niat, sudah niat sholat. Ya, kemudian bagaimana niat tanpa usolli? Yo gampang juga, sebagaimana gampangnya niat dengan usolli, gitu ya, gampang, gitu ya. Cuman bedanya kalau pakai usolli dilafadzkan dengan lisannya, ya niat tanpa usolli nggak dilafadzkan, tapi di batin di dalam hatinya. Dalam hatinya, ya, tatkala dia mau takbiratul ihram, dia meniatkan ini sholat, napa? Sholat duhur, ini sholat asar, ya. Ini sholat asar, ya jelas asar ku petang rakaat wajib ngadep kiblat, ini jelas. Itu ya, karena hukumnya begitu, sholat asar kan gitu ya. Itu sudah jelas namanya sholat asar, itu 4 rakaat, hukumnya hukum fardu, ya. Kemudian apa? Ngadep kiblat, ya. Karena pada waktunya ya mesti adaan bukan qadhaan, gitu ya. Jadi itu sudah cukup, bayangno asar sudah cukup. Ya, lek ngadeg ngarep mesti imam, lek ngadeg mburi ya jenenge makmum, wis ngono, asar wis cukup gitu. Kenapa? Ya isu mahfumnya begitu sudah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Ya, dilafadzkan kan disebut itu semuanya kalau dilafadzkan, ya. Ya, jadi ya mudah, ya, tidak ada yang sulit, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Ya sama misalkan kita kiaskan lah sing jenenge napa jenenge mangan bayem, jangan bayem misalnya gitu ya. Ya ana bayeme, ya wis ana kuncine, wis ana bawang putih, wis ana uyahe, wis ana kabeh kan gitu ya. Ya, itu. Ya, mosok katene dirinci kabeh niat mangan bayem, ana bayeme, ana kuwahe, ana ya kan enggak tahu gitu ya. Wis mafhum gitu loh, mafhum maksudnya, ya. Jadi tidak wajib kita menyebutkan itu semuanya. Jadi cukup ya kita berniat dalam hati, mentakyin ini sholat apa. Ini sholat duhur ya duhur, sholat subuh ya subuh, begitu ya. Dan memang ditakyin itu lebih untuk bisa menguatkan kekhusyuan kita. Ya, jadi kita berdiri, kemudian kita meniatkan dalam hati kita ini sholat apa, ya sudah selesai, ya, begitu. Jelas ya? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diriwayatkan, ya, sebelum sholat itu mengawali dengan ucapan apapun kecuali takbir Allahu Akbar. Nah, itu yang menjadi pegangan. Ya, jadi Nabi dan para sahabat tidak pernah didengar dari mereka semuanya mengawali sholat kecuali hanya dengan takbiratul ihram, ya Allahu Akbar. Tidak ada kalimat-kalimat yang lain, ya, tidak ada kalimat yang lain. Bagi para ulama yang memustahabkan pelafalan niat, maka yang menjadi ukuran itu hatinya bukan lisannya. Yang menjadi ukuran itu adalah hatinya bukan lisannya. Contoh misalkan dicontohkan oleh mereka, misalkan seseorang itu sholatnya sholat duhur, sholatnya sholat asar misalkan atau sholat duhur, tapi nawaitunya usolli fardhul maghribi salah rakaatin, ya, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lafadznya maghrib padahal sholatnya asar, yang berlaku niatnya bukan lafadznya. Apakah perlu ngulang? Enggak. Gitu ya, niatnya mang lafati keliru maghrib tapi yo petang rakaat ya. Paham di sini ya? Jadi para ulama yang
memustahabkan niat, pelafalan niat dengan usoli dan seterusnya, maka mereka juga berpandangan yang berlaku hatinya, bukan lafadznya. Lafadznya itu hanya untuk bantu saja, yang berlaku adalah hatinya. Namun berangkat siang hari, ya wudhu di rumah, berangkat siang hari, waktunya waktu zuhur, ya sudah, itu namanya sholat zuhur. Lesan yang ngomong maghrib gak berlaku, lesan yang berlaku apa nih? Hatinya. Jelas nih insyaallah. Baik. Berarti kesimpulannya tadi ketika kita sudah berwudu, asalnya tadi kan memang sudah niat sholat. Berarti kalau kita lupa ketika mau untuk menentukan hati tadi, itu sudah terhitung niat. Ya sudah berangkat dari rumahnya sudah terhitung niat, ya. Berangkat dari rumahnya sudah terhitung niat. Mau wudu sudah berhitung niat. Krungu qomat ngadeg kate lapo? Ya kate salat. Krungu qomat moro ngadeg kate lapo? Ya kate salat. Jadi sudah bagian dari ini, bagian dari niat. Ngoten nggih. Jadi tidak perlu napa jenenge dipersulit. Namun tetap ya, kita tatkala mau takbiratul ihram dengan ta'yin, menetapkan hati mau niat, itu jauh lebih utama. Kenapa? Gak bengong. Dari awal itu wis serius, wis fokus dari awal itu. Gitu ya, dari awal wis fokus, menunjukkan bahwasannya dia itu serius begitu ya. Jadi membukanya dengan serius, fokus, khusyuk nantinya. Tapi kalau tanpa diam kemudian membayangkan meniatkan apa, ya jadinya nanti cocok takbiratul ihramnya wis lali. Ya, jangan-jangan takbiratul ihram dak wis lali gitu ya. Mora-mora wis amin lho, kok wis amin sira gitu ya. Ya, gitu. Jadi itu penting juga ya, penting ya. Jadi meniatkannya dalam hati, ya ditakyin dalam hatinya. Ya, itu sebagai langkah menuju kekhusyuan. Ya, jadi langkah-langkah menuju kekhusyuan itu sebelum takbiratul ihram adalah mentakyin di dalam hatinya ini sholat apa begitu. Bantu kekhusyuan. Jelas ini insyaallah. Nah,